Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat, karunia, kasih sayang, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada kerabat beliau, pada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan senang untuk menyendiri, dan tempat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Gua Hira. Adapun pertemuan sekarang ini kita akan membahas awal mula wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan ar-ru'ya as-salihah ataupun ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, yaitu rasa ingin untuk menyendiri. Itu yang saya katakan tadi, al-khalwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa ingin untuk menyendiri. Maka Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahannuts di dalamnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari di dalam beberapa waktu. Itu yang dinamakan dengan tahannuts, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa malam di malam hari, yaitu beberapa waktu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertahannuts kembali, berkholwat kembali. Jadi Rasulullah itu ketika berkholwat membawa bekal, ya. Kemudian summa yarji'u ila Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali kepada Khadijah istrinya, fayatazawwadu limithliha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekal seperti malam-malam sebelumnya, hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak, sampai datang kebenaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berada di gua Hira, faja'ahul malak, maka datanglah malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malaikat Jibril. Faqala iqra, maka Jibril pun memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Iqra, bacalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Jadi Jibril, ya, memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak dapat membaca. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd thumma arsalani faqala iqra, qultu ma ana biqari. Maka Jibril pun mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang dan memeluk Rasulullah dengan pelukan yang kuat, yang sangat kuat. Kemudian melepaskanku, kata Rasulullah. Maka kembali Jibril mengatakan, bacalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani tsaniyah, maka kemudian Jibril kembali mengambil Rasulullah, memeluk Rasulullah dengan pelukan yang sangat yang sangat erat, hatta balagha minnil jahd, sampai apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi, diperintahkan lagi untuk membaca. Maka Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Sampai kemudian dipeluk untuk ketiga kalinya. Setelah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilepas, maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi barulah setelah pelukan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilepas, kemudian Jibril membacakan kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Faraja'a biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, ya, kepada Khadijah, bergegas untuk menemui Khadijah dalam keadaan gemetar, ketakutan. Faqala zammiluni zammiluni, Rasulullah kemudian berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hilang rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta diselimuti, kemudian diselimuti oleh Khadijah sampai hilang rasa takut Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Apa yang terjadi denganku ini? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu mengabarkan kabar, ya, kejadian yang baru saja dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, qad khashituhu alayya, sesungguhnya aku takut diriku ditimpa sesuatu yang mengerikan. Aku takut diriku ditimpa sesuatu yang buruk. Maka Khadijah mengatakan, kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Maka Khadijah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan kemudian mengatakan, aku khawatir terjadi sesuatu terhadap diriku, maka Khadijah mengatakan, sekali-kali janganlah engkau takut. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, memikul beban orang lain yang susah, memberikan makan kepada orang miskin, menjamu tamu, serta menolong orang yang menegakkan kebenaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah pergi, ya, untuk menemui
Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini adalah putra daripada paman Khadijah. Ya, ia adalah putra daripada saudara ayahnya Khadijah. Kemudian setelah sampai di rumah Waraqah, Khadijah mengatakan, "Wahai paman," ya, dia memanggilnya paman, "Isma' min ibni akhika," dengarlah daripada daripada putra saudaramu. Maka kemudian Waraqah mengatakan, "Ibna akhi, ma tara," wahai putra daripada saudaraku, apa yang kamu lihat, apa yang kamu temui? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah ibn Naufal apa yang ia lihat. Maka Waraqah pun mengatakan, "Hadzan namusul ladzi unzila ala Musa, ya laitani akunu fiha jaza'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Ya, Waraqah kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh," kata Waraqah, "ini adalah namus ataupun Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kau diusir oleh kaummu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Ya, apakah mereka akan mengeluarkanku?" Maka Waraqah mengatakan, "Na'am, lam ya'ti ahadun qattun bima ji'ta bih illa 'udi wa udhi wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran." Thumma lam yanshab Waraqah ibn Antufiyah. Ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Waraqah ibn Naufal, "Apakah kaumku akan mengeluarkanku?" Maka Waraqah menjawab, "Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti yang engkau dapatkan sekarang ini kecuali pasti akan dimusuhi orang. Maka Waraqah mengatakan, "Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat-kuatnya." Ya, jadi ini yang hadis panjang lebar yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, ya, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Ya, yang pertama, seperti yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shiyami yaumil itsnain. Rasulullah pernah ditanya, kenapa kok melaksanakan puasa di hari Senin? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi." Sesungguhnya hari itu adalah hari di mana aku lahir, dan hari tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadaku. Jadi turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada hari Senin. Terjadi pada hari apa? Senin. Adapun bulannya, ya, harinya sudah jelas hari Senin karena hadisnya sangatlah sharih, hadisnya sangatlah jelas. Rasulullah mengatakan hari tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadaku. Adapun bulannya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat pada bulan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ada yang mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan yaitu pada bulan Rabiul Awal. Ini adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun pada bulan Ramadan. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Yaitu bulan Ramadan yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dari dua pendapat ini kita katakan tidaklah saling bertentangan, ya, tidaklah saling bertentangan. Bahwasanya memang benar bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Yang dimaksud menurunkan di sini yaitu menurunkan secara keseluruhan. Ya, menurunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz kepada as-sama ad-dunya, kepada langit dunia. Itu turun secara keseluruhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan apa tadi? Ramadan. Adapun dari langit dunia kemudian turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tersebut, ya, pertama kali turunnya itu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Ya. Ini termasuk di antara apa?
Di antara cara menggabungkan dua riwayat, dua pendapat ulama, ya, kalau bulan Ramadan itu turun Al-Quran secara keseluruhan pada bulan Ramadan. Dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turun yang awal itu pada bulan Rabiul Awal, ya, pada bulan Rabiul Awal. Dari hadis yang tadi juga kita dapat ambil pelajaran, laqad ghatta Jibril alaihi salam, yaitu Jibril itu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang keras. Dan Jibril mengatakan, memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Itu pelukan yang dilakukan kepada Rasulullah itu berapa kali tadi pelukannya? 3 kali. Thalatha marrat, ya, hanya 3 kali. Maka dari sinilah para ulama mengatakan, ini sampai diambil hukum, ya. Para ulama mengatakan an la yadrib as-sabi illa thalathan 'alal Qur'anil Karim kama ghatta Jibril ar-Rasul thalathan. Yaitu orang yang ingin mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya, maka dilarang dia memukul lebih daripada 3 pukulan. Kalau memang mau mau ngajar kemudian tidak bisa, perintahkan ayo ngaji atau ayo baca, kemudian dia kurang bisa juga tidak boleh lebih daripada 3 pukulan, ya. Jadi seperti yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah SAW. Setelah 3 kali diperintahkan untuk membaca, tidak bisa juga, maka kemudian Jibril mengajarkan itu kepada Rasulullah karena memang Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca. Kemudian annal ilma, pelajaran yang berikutnya, bahwasanya ilmu adalah asas daripada agama kita. Ilmu adalah merupakan asas daripada agama kita. Faqad istaftahal wahyu bi kalimah iqra. Maka sungguh wahyu yang pertama itu dibuka dengan ucapan iqra, bacalah. Ya. Jadi wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iqra. Perintah untuk membaca. Ini juga perintah kepada kita semua agar apa? Agar kita senantiasa membaca agar mendapatkan ilmu, ya. Maka fal muslimu idzan mutalabun bil qiraati wal ittila'. Maka sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk senantiasa membaca, ya, dan mempelajari. Agar apa? Agar seperti yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca, untuk mempelajari. Dan subhanallah kalau kita lihat surah Al-Alaq ini pertama kali diperintahkan apa? Untuk apa? Membaca. Iqra, bacalah. Dan di akhir surah itu diperintah untuk apa? Akhir suratnya itu perintahnya adalah untuk bersujud. Kalla la tuti'hu wasjud. Tuh. Wasjud waqtarib. Jadi di awal mula diperintahkan untuk membaca, di akhir diperintahkan untuk sujud. Ini menandakan betapa 2 perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu banyak membaca dan banyak untuk bersujud. Dan kalau kita lihat setiap rakaat salat kita itu pasti dimulai dengan membaca, diakhiri dengan apa? Dengan salam atau sujud? Setiap rakaat sujud, betul nggak? Orang kalau sudah takbir, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, ini kan akhir rakaat pertama, betul ya? Sebelum dia berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Jadi rakaat itu dimulai dari membaca, ya, qiraah, diakhiri dengan apa? Sujud. Seperti surah Al-Alaq ini. Surah Al-Alaq ini diawali memerintah untuk membaca dan diakhiri perintah untuk bersujud. Dan kalau kita lihat di dalam salat, ya, di dalam salat ini perbuatan yang paling mulia, ya, yaitu sujud. Makanya orang itu ketika sujud itu diperintahkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala justru ketika dia meletakkan keningnya itu di lantai, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrafu adzkaruhal qiraah, dan zikir yang paling mulia ketika melaksanakan salat yaitu membaca tadi. Membaca surah Al-Fatihah, ya. Kemudian membaca zikir-zikir yang diperintahkan untuk dibaca di saat melaksanakan salat, ya. Jadi ini adalah tanda betapa mulianya 2 perbuatan ini, yaitu membaca dan untuk sujud. Seperti kita lihat, yaitu surah Al-Alaq dibuka dengan perintah untuk membaca dan diakhiri juga
untuk melaksanakan sujud, seperti orang melaksanakan sholat setiap rakaatnya itu dimulai dengan iqra, dengan membaca al-qiraah, kemudian rakaat sholat itu ditutup ya dengan melaksanakan sujud. Poin yang berikutnya, innama bada'al wahyi bil hathi 'alal qiraah. Ketika wahyu itu pertama kali dibuka dengan perintah untuk membaca, dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat membaca, betul ya? Rasulullah itu tidak dapat membaca, juga tidak dapat menulis, ya. Maka ini adalah merupakan bukti yang pernah kita sampaikan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada campur tangan sedikit pun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalaulah Rasulullah itu pandai membaca atau pernah membaca buku-buku, ya, mungkin perkataan-perkataan hikmah, maka mereka akan menuduh bahwasanya Rasulullah ini mengarang-arang Al-Quran, ya, menyelipkan apa yang pernah dia baca, apa yang pernah dia pelajari, kemudian mengatakan ini adalah kalamullah. Makanya Rasulullah di antara hikmah, kenapa Nabi Muhammad itu dijadikan seorang yang ummi? Apa ummi itu? Tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Di antara hikmahnya agar tidak ada tuduhan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki andil di dalam turunnya Al-Quran, di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Jadi agar mereka itu yakin bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam surah Al-Ankabut kalau tidak salah, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminik. Wahai Muhammad, kamu sebelumnya itu tidak pernah membaca satu kitab pun, tidak pernah membaca satu tulisan apapun, karena kamu tidak dapat membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu juga tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, kalau seandainya kamu pernah membaca atau kamu pernah menulis, maka yang ragu itu akan semakin apa? Akan semakin ragu. Ya, jadi kadang buta huruf itu juga ada hikmahnya. Ini diantara hikmahnya ini apa? Rasul dijadikan buta huruf, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, agar memang orang-orang itu memang benar yakin bahwasanya Al-Quran itu turun daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang berikutnya, rabtul qiraati bismillah, ya. Ketika dirangkai membaca dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan diperintahkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ketika perintah membaca ini dirangkai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya memberikan ya pengertian, memberikan pelajaran pada kita bahwasanya ada ikatan yang sangat penting, irtibatul ilmi bil iman, ikatan yang sangat penting antara ilmu dan keimanan. Jadi orang itu kalau pengen berilmu, ilmunya itu manfaat, dia juga harus tingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu yang bermanfaat itu ya akan didapatkan ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu itu ada ikatannya dengan iman. Wa annal ilmal haqqa, dan ilmu yang benar yad'u lil iman, pasti akan memerintahkan seseorang untuk menuju kepada perkara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau seseorang belajar dan belajarnya itu benar, pasti insya Allah imannya itu akan meningkat, ya. Ibadahnya juga akan makin semangat lagi, ya. Tapi kalau yang dipelajari itu salah, yang dipelajari itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan untuk dipelajari, maka bisa jadi seseorang itu akan semakin jauh daripada perkara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang berikutnya, Ja'ar Rasul ila Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Khadijah radhiyallahu anha, datang dalam keadaan ketakutan, ya. Maka kita lihat di sini Khadijah tidak langsung memberondong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini istri yang solehah seperti itu. Suaminya datang ketakutan, ya, khawatir terhadap dirinya, maka tidak diberondong dengan pertanyaan. Khadijah itu tetap diam, ya. Khadijah itu tetap diam sampai kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tenang, sudah diselimutin kan. Kemudian wa dhahaba anhu ar-raw', ya. Rasa takut Rasulullah itu sudah mulai pergi, ya. Barulah kemudian Rasul sendiri yang apa? Yang berkata kepada Khadijah. Rasul mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, aku khawatir diriku itu akan kena apa-apa yang buruk, itulah. Akan tertimpa sesuatu yang buruk, ya. Maka kemudian Khadijah
barulah memberikan solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pelajaran juga bagi kita, kalau ada teman kita yang datang kepada kita, kemudian dalam kondisi ketakutan, ya, dalam kondisi dia itu khawatir, habis kejadian sesuatu kepada dia, kemudian datang kepada kita menceritakan permasalahannya, maka jangan kita malah bikin dia semakin takut lagi. Ya, ada orang yang kayak gitu. Ada teman saya kemarin baru tidak sengaja qadarullah lah, kena kecelakaan lah, nggak sengaja yang ditabrak itu polisi ternyata. Yang ditabrak itu polisi. Akhirnya datang ngobrol sama yang teman-teman yang lain, maka makin ditakutin. Wah, polisi nanti bisa diproses. Ini nggak perlu seperti itu ya. Jadi kalau ada orang takut datang kepada kita menceritakan permasalahannya, didengarkan. Kalau bisa diucapkan perkataan-perkataan yang akan menghilangkan rasa takut orang tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Khadijah, ya. Seperti yang diucapkan oleh Khadijah. Sampai Imam Malik, ya. Makanya orang takut itu tidak perlu ditanya. Orang takut itu tidak bisa ditanya. Sampai udah pergi rasa takutnya, barulah kemudian kita tanya ada permasalahan apa. Sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan, orang yang ketakutan itu tidak boleh dia itu melaksanakan jual beli, sampai ada keputusan seperti itu, ya. Imam Malik memberikan fatwa, orang yang dalam kondisi ketakutan dilarang dia untuk melaksanakan jual beli, ya, ataupun bersaksi. Ya, ataupun bersaksi. Hakim itu kalau ketakutan tidak boleh dia memimpin persidangan. Ya kan gitu kan? Kalau dia khawatir ketakutan sampai dikatakan orang yang marah itu juga nggak boleh menjadi saksi, tidak boleh menentukan persidangan. Orang yang lapar aja nggak boleh. Orang yang lapar itu tidak boleh tidak boleh menentukan persidangan, bersaksi. Kenapa? Karena sesuatu yang ada pada dirinya itu akan mempengaruhi apa yang dipersaksikannya nanti. Ya, jadi kalau antum mau melaksanakan suatu perkara yang besar, suatu perkara yang penting, ya kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tidak boleh lapar, bahkan tidak boleh lapar, ya. Kita harus agar kita dapat mengambil keputusan yang benar. Kemudian yang dapat kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya seseorang ketika datang kepadanya suatu perkara yang besar, satu perkara yang dahsyat, ya, suatu perkara yang mungkin baru kali itu dia pernah temui, maka yanbaghi alaihi an la yaktumahu, maka tidak boleh orang tersebut menutup-nutupi perkaranya itu. Jadi kalau ada perkara yang besar datang kepada kita, jangan ditutup-tutupi, tapi hendaknya diceritakan kepada seseorang yang kita percaya orang tersebut akan memberikan nasihat yang baik kepada kita. Jadi kalau kita punya permasalahan, pilih siapa orang yang kemudian kita curhat, tidak masalah. Tapi pastikan orang yang curhat ini adalah orang yang amanah, ya, yang kita curhat kepada dia ini orang yang amanah, agar kemudian rahasia kita tidak disebarkan kepada orang lain, ya. Dan orang yang kemudian kita curhat kepadanya ini kalau bisa orang yang memiliki sikap yang bijaksana, agar dia dapat memberikan solusi. Kenapa? Karena perkara yang besar, ya, kejadian yang besar ketika disimpan, ketika ditutup-tutupi, itu bisa semakin semakin besar. Bisa semakin besar. Mungkin bisa jadi perkaranya itu tidak terlalu besar, tapi karena tidak diceritakan, tidak dicari solusinya, maka perkara itu semakin lama akan semakin besar. Dan diharapkan kalau kita menceritakan permasalahan kita kepada orang lain yang kita yakini orang tersebut dapat memberikan solusi, maka dia akan memberikan nasihat yang bisa menjadikan kita itu terbebas daripada permasalahan yang menimpa kita. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil di sini yaitu istihbab ta'nis man nazala bihi amrun. Hendaknya seseorang ini untuk Untuk menenangkan, ya, siapa yang memiliki masalah, ya. Hendaknya dia bantu untuk memberikan solusinya, untuk lebih memperingan masalahnya. Karena banyak orang yang memiliki masalah, ya, ditimpa satu peristiwa, maka dia curhat kepada orang yang salah, itu masalahnya bukan semakin hilang, Pak. Malah masalahnya itu semakin besar. Dan diperbolehkan, ya, seseorang untuk untuk menceritakan permasalahannya kepada orang lain dengan harapan
kita akan mendapatkan kalimat yang apa? Yang menenangkan diri kita. Misalnya kita mendapatkan masalah yang besar, maka kita ceritakan kepada orang lain, diharapkan orang tersebut akan mengucapkan kalimat yang menenangkan diri kita. Seperti kalimat yang diucapkan oleh Khadijah ketika Rasulullah mengatakan inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa diriku, maka Khadijah mengatakan apa? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, orang yang seperti engkau ini tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itu ucapan yang sangat menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikasih tahu alasannya kenapa kok orang seperti Nabi Muhammad ini tidak pernah akan dihinakan oleh Allah, karena Nabi Muhammad itu menyambung silaturahim. Nabi Muhammad ini berbuat baik kepada orang lain, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan. Jadi tenanglah, orang seperti engkau wahai suamiku tidak akan Allah Subhanahu wa taala hinakan selama-lamanya. Juga pernah ini kejadian terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa ketika kabur ataupun pergi daripada negerinya setelah membunuh dua orang yang berkelahi, itu salah satunya dibunuh oleh Nabi Musa. Ketika dilerai itu, fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali goyang gini saja orang kemudian terlempar kemudian mati. Nabi Musa saking kuatnya itu. Maka kemudian datang seorang kepada Nabi Musa mengatakan innal mala'ya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sesungguhnya para pembesar negeri ini telah bermusyawarah untuk apa? Untuk menangkap dan membunuhmu. Maka keluarlah engkau dari negeri ini, ya, sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada dirimu. Maka Nabi Musa keluar. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa keluar dalam kondisi takut, dalam kondisi mengendap-endap. Sampai kemudian datang ke negeri apa Nabi Musa? Antum tahu nggak? Ketika keluar dari negeri Mesir, masuk negeri apa? Madian. Masuk negeri Madian, ya. Masuk negeri Madian. Kemudian mendapati dua orang wanita itu yang apa? Yang mau mengambil air tapi tidak dapat karena antriannya terlalu banyak. Kemudian Nabi Musa membantu dua orang wanita tersebut untuk mengambil air. Barulah kemudian ketika dua orang wanita ini dibantu sama Nabi Musa, kemudian pulang mengabarkan kepada orang tuanya, orang soleh, ya, mengabarkan bahwasannya ada orang yang baik yang membantu kita untuk mengambil air tadi. Maka Allah katakan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Salah seorang di antara wanita tadi mengatakan ya abati istajir, wahai ayahku, udah pekerjakan aja orang ini, kita juga butuh pekerja gitu loh. Pekerjakan itu orang yang kuat, ya, orang yang amanah. Maka kemudian ayahnya itu memerintahkan salah seorang anaknya untuk memanggil Nabi Musa. Inna abi yad'uka liyajziya kama ajrata saqaitalana, ya. Sesungguhnya ayahku ini memanggilmu untuk memberikan upah karena kamu itu sudah memberikan apa? Air kepada kami. Ketika Nabi Musa sampai di hadapan ayah dua orang wanita ini, maka faqassa alaihil qasas. Nabi Musa menceritakan kisahnya. Kok bisa dia keluar daripada negerinya? Dia dikejar-kejar mau dibunuh sama pembesar negeri tersebut. Faqassa alaihil qasas, diceritakan kisahnya, maka yang diucapkan orang soleh itu mengatakan najauta minal qaumidz zalimin. Udah, kalau gitu kamu sudah selamat, kamu sudah sampai di tempat kita, kamu sudah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari orang-orang yang zalim. Itu kemudian ucapan itu apa? Menjadikan hati Nabi Musa tenang. Ya, jadi kalau ada orang ketakutan, baik kemudian kita ucapkan ucapan-ucapan yang bisa menjadikan hatinya tenang. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang berikutnya yang dapat kita ambil, jawaz bolehnya seseorang untuk apa? Madhul insan fi wajhihi limaslahatin. Boleh seseorang untuk memuji orang lain di hadapan orang tersebut kalau ada maslahatnya. Ini Khadijah memuji Rasulullah, betul ya? Khadijah memuji Rasulullah, kamu ini adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang memuliakan tamu. Ini pujian diucapkan oleh Khadijah agar kemudian Rasulullah itu semakin hilang rasa takutnya. Jadi boleh ketika kita memuji orang lain di hadapan dia itu, kalau ada maslahatnya, ada manfaatnya, boleh. Adapun hadis, ya, yang mengatakan idza raaitumul maddahina fahthu fi wujuhihimut turab. Kalau kalian, ya, melihat orang yang suka memuji-muji, kan antum pernah dengar itu hadisnya, ya, maka taburkanlah di wajahnya itu pasir. Ada, ya, perintah itu. Rasulullah mengatakan kalau kamu dipuji di hadapanmu atau kamu melihat orang yang suka memuji-muji orang lain, maka taburkanlah di wajah orang tersebut pasir. Perintah ini, ya, kapan dapat kita laksanakan? Dalam artian kita larang orang untuk memuji kita atau memuji orang lain
Karena apa? Kita khawatir, karena kita khawatir bahwasanya akan terjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang malah bisa menjadikan kita itu memiliki sifat ujub kalau dipuji di hadapan kita. Jadi kalau ada maslahatnya boleh, antum puji orang di hadapan dia boleh. Tapi kalau tidak ada maslahatnya lebih baik jangan, dilarang. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang suka memuji orang lain maka taburkanlah di wajah orang tersebut pasir, ya. Karena dilarang itu karena apa? Karena biasanya orang yang memuji-muji itu pujian-pujian yang mengada-ada. Ya, ada orang yang pujiannya itu sangat mengada-ada. Ya, misalnya dia ditraktir sama satu orang, baru sekali itu ditraktir, maka kita katakan Masya Allah ini orang apa suka bersedekah ya gitu ya. Ini orang yang apa suka menraktir orang. Padahal ya kita yang tak lebih tahu diri kita sendiri. Ya, kita yang lebih tahu diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri. Maka ketika itu dilarang orang itu memuji orang lain karena pujian itu adalah pujian yang mengada-ada. Ada juga yang apa? Az-ziyadatu fil awsaf, pujian yang berlebih-lebihan. Kalau pujian yang normal aja, standar aja enggak masalah. Tapi kalau berlebih-lebihan, mengatakan waduh ini orang baik, ini orang suka meraktir orang, atau ini orang suka berbuat baik kepada orang, diucapkan terus, ini khawatir akan memberikan sifat ujub kepada orang yang dipuji. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat yang lainnya, kalau dipuji orang lain itu beliau mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alli khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Biasanya yang muji itu kan berlebih-lebihan. Kita yang lebih tahu diri kita. Kita nggak ada apa-apanya sih, salah itu orang muji kita itu sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Maka kita minta apa? Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Karena apa? Karena dosa kita itu banyak. Dan yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dosa kita diri kita, ya. Adapun orang lain itu kadang tidak mengetahui apa yang perbuatan yang kita laksanakan, dosa yang kita laksanakan. Ini termasuk di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu Allah menutupi hambanya yang melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, ya, agar kemudian diharapkan hamba tersebut bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian dapat duduk bersama orang lain. Sesuatu yang bisa menjadikan kita saling duduk kayak gini kan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aib kita. Ya. Antum enggak tahu aib saya juga enggak tahu aib antum, ya. Enggak tahu lagi kalau antum tahu aib saya, mungkin antum sudah enggak mau duduk di sini lagi. Ini termasuk di antara sifat apa? Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian apa? Wa ja'alli khairan mimma yadhunnun. Permintaan yang ketiga, dia minta, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ya, ini. Jadi 3 permintaan yang diminta ketika dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alli khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan, ya. Tapi kalau kemudian pujian itu dapat ada maslahatnya, ada manfaatnya, boleh kita muji di hadapan orang tadi. Kayak Khadijah memuji Rasulullah agar Rasulullah itu tidak lagi ketakutan, ya, agar Rasulullah itu tidak lagi khawatir terhadap dirinya. Ya. Kemudian, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil nih, yaitu ucapan Waraqah ibn Naufal yang mengatakan lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa udi. Tidaklah datang kepada seseorang, ya, seperti apa yang datang kepadamu, kecuali orang tersebut akan diganggu. Ini merupakan sunnatullah. Siapa yang datang, ya, membawa agama, maksudnya datang mendakwahkan perkara agama, pasti orang tersebut akan mendapat gangguan, ya. Jadi kalau ada seorang dai yang tidak mau dapat gangguan, tidak mau dapat nyinyiran, ucapan miring lah, ya, maka ini adalah seorang dai yang salah. Kalau dai itu resikonya ya diganggu sama orang, baik itu melalui perbuatan ataupun gangguan melalui ucapan, ya. Jadi kalau antum biasanya mungkin punya Facebook, postingannya itu postingan yang biasa-biasa aja, berita-berita aja, maka orang akan senang sama antum. Tapi kalau mulai ngingetin, ya, mungkin
ada faedah kajian antum catat di beranda Facebook antum, kemudian antum post gitu ya. Mulai itu kadang yang komentar itu macam-macam ya, ada yang komentarin sok alim lah, ada yang komentarin sok baik lah, macam-macam. Karena ini merupakan sunnatullah. Siapapun ya yang mendakwahkan agama ini pasti akan diganggu. Bahkan Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Furqan ya, ayat yang ke-31 Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Maka kami jadikan pada setiap nabi musuh mereka. Setiap nabi pasti memiliki musuh. Minal mujrimin, dari kalangan para pendosa ya. Setiap nabi dan orang yang mengemban risalah seperti apa? Rasulullah SAW ataupun orang yang mendakwahkan risalah Rasulullah, itu pasti mereka akan memiliki musuh. Allah juga katakan di dalam surah Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh mereka dari kalangan ya jin maupun dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wala budda aidan an yakuna haliman saburan 'alal adza fa innahu la budda an yahsula lahu adza. Maka siapapun yang mendakwahkan agama ini ya, hendaknya dia memiliki sifat penyantun, kemudian sifat penyabar atas gangguan-gangguan. Karena apa? Siapapun yang datang mendakwahkan risalah ini, maka pasti dia akan mendapatkan gangguan. Dan juga berkata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah, man qama bidinil Islam wa da'an nas ilaih, barang siapa yang menegakkan agama Islam, maksudnya mendakwahkan agama Islam dan mengajak manusia kepada agama Islam, maka sesungguhnya dia telah membawa perkara yang besar. Wa qama maqamar rusul, dan dia telah berdiri pada posisi para rasul Allah Subhanahu wa taala fi dakwah, di dalam perkara dakwah. Karena apa? Karena orang yang mendakwahkan agama ini ya, tujuannya itu apa? An yahula bainan nasi wa baina syahawatihim wa ahwaihim wa i'tiqadatihimul batilah. Mereka itu ingin memisahkan antara manusia dengan syahwat-syahwat mereka, dengan hawa nafsu mereka, dan juga dengan i'tiqad, keyakinan mereka yang batil. Maka kalau manusia ingin dipisahkan dari syahwatnya, pasti ada perlawanan. Termasuk di antara perlawanannya yaitu apa? Yaitu mengganggu. Baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ini manusia pengen kita halangi daripada hawa nafsunya, pengen kita arahkan kepada perkara yang benar agar tidak mengerjakan perkara yang salah ya. Maka pastilah orang yang dihalangi daripada syahwatnya, orang yang dihalangi daripada hawa nafsunya pasti akan memberikan gangguan-gangguan. Maka para dai harus bersabar. Dan ini termasuk di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman itu ketika orang-orang jahil berbicara kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati misalnya, maka qalu salama, justru mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang menimbulkan keselamatan ya. Jadi setiap orang yang berdakwah itu pasti akan diganggu. Juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, li'anna da'iyah la budda an yu'dha. Karena para dai siapapun, bukan dai di atas podium saja, bukan dai di balik mimbar saja, bukan dai yang memiliki mic saja, enggak. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan, mencegah orang daripada keburukan, pasti akan diganggu. Imma bil qauli wa imma bil fi'li. Entah itu gangguan dengan ucapan ataupun gangguan dengan perbuatan ya. Maka setiap dai harus fa'alaihi an yasbir, harus bersabar terhadap dakwah mereka ya, karena kalau mereka tidak bersabar maka mereka akan tinggalkan dakwah tersebut ya. Ini diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu yang turun pertama kali itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Mudaththir 1 sampai berapa? 3.
Ada juga yang mengatakan wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Ini di antara pendapat para ulama. Maka ada di antara para ulama yang kemudian memberikan memberikan solusi atau memberikan jawaban dari 3 silang pendapat tadi. Mereka mengatakan kalau ya wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu adalah benar-benar ada surah Al-Alaq sampai 1 sampai 5. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kalau dilihat pertama kali turunnya kepada Rasulullah itu surat Al-Alaq berapa? 1 sampai 5. Tapi kalau wahyu yang turun kepada Rasulullah kemudian memerintahkan beliau untuk menyebarkan risalah, untuk bangkit kemudian berdakwah, itu adalah wahyu yang ada pada surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 3. Di situ Allah katakan qum fa'anzir. Bangkit dan berikanlah peringatan. Adapun surah Al-Fatihah, para ulama mengatakan surat yang pertama kali turun dengan sempurna kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Fatihah. Ya, jadi 3 silang pendapat ini bisa kita satukan. Ya, kalau yang turun pertama kali kepada Rasulullah itu ya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kalau yang pertama kali turun dan memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah itu surah apa tadi? Al-Muddathir 1 sampai 3. Adapun surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah secara sempurna dari awal sampai akhir yaitu surah apa? Al-Fatihah. Iya. Mungkin sampai sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin ada yang tanya sebelum azan? Cukup. Pak Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.